Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya J.G. Skultom. Saya saat ini adalah seorang staf admin di salah satu perusahaan konstruksi yang ada di Jakarta Selatan. Sedikit cerita tentang pekerjaan saya. Saya staf admin, tapi mengerjakan beberapa pekerjaan di luar admin sebenarnya. Seperti saya juga mengerjakan purchasing, pembelian barang, stok barang. Kemudian saya juga mengerjakan penghitungan gaji untuk karyawan tetap dan karyawan harian lepas, karena kebetulan perusahaan kita adalah perusahaan konstruksi, jadi ada beberapa tukang dan buruh pabrik seperti itu. Saya menghitung laporan gaji untuk karyawan tetap itu 1 kali dalam 1 bulan, kemudian untuk laporan gaji untuk tukang dan buruh pabrik itu laporannya 1 kali dalam 1 minggu. Saya berharap ingin bisa fokus di staff payroll, makanya saya ikut pelatihan ini. Oke, sekian mungkin perkenalan dari saya. Tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Tugas pertama adalah membuat draft PKWT untuk seorang pekerja yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun. Oke, tugas pertama adalah menyiapkan draft PKWT selama 1 tahun dan dengan mulai bekerja 1 Maret 2023 dengan jabatan sebagai project manager, dengan tugas utama untuk membuat aplikasi MSDM Coffee yang bisa diakses dengan mudah di smartphone dengan operasi sistem Android ataupun iOS. Di sini saya tidak akan menampilkan semua draft PKWT dari halaman pertama hingga halaman terakhir, tapi di sini saya akan menampilkan poin-poin penting saja. Untuk selanjutnya lebih jelas nanti mungkin bisa dilihat di lampiran. Oke, di halaman pertama nanti seperti ini, ada perjanjian kerja waktu tertentu, ada nomor dan tanggal pembuatan perjanjian tersebut. Kemudian di bawah itu ada yang melakukan perjanjian, yaitu perusahaan dan karyawan. Kemudian nanti akan dijelaskan nomor, kemudian tanggal, kemudian tempat, kemudian ada beberapa identitas yang akan diisi di formulir tersebut, mulai dari nama, alamat, kemudian tanggal lahir untuk pekerja, kemudian dilanjut dengan nomor induk penduduk. Nanti di poin pekerjaan pada pasal keempat akan dijelaskan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan di perusahaan tersebut. Dalam hal ini jenis pekerjaannya adalah project manager, dengan deskripsi pekerjaan adalah merancang aplikasi MSDM Coffee yang bisa diakses dari smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS. Kemudian yang perlu saya soroti nanti di pasal ke-6, itu nanti di sini akan dijelaskan dengan upah yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Kemudian di pasal ke-7 adalah berakhirnya perjanjian, yaitu jangka waktu yang disepakati antara perusahaan dan si pekerja tersebut. Dalam hal ini adalah jangka waktu dalam 1 tahun yang dimulai dari 1 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024. Kemudian di bagian penutup, yaitu pasal 11, di situ akan ada tanda tangan dari kedua belah pihak perusahaan dan pihak karyawan, dan dibubuhi materai 10.000. Untuk
kejelasan yang lebih rinci nanti bisa dilihat di lampiran yang akan saya kirim. Kemudian kita lanjut ke tugas kedua, yaitu membuat slip gaji karyawan tersebut selama bulan Maret dan periode bulan Maret dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan, yaitu untuk upah pokoknya bernilai 10 juta, kemudian tunjangan jabatan 3 juta, tunjangan harian sebesar 25.000. Kemudian kita diminta untuk membuat perhitungan upah selama 1 bulan untuk jabatan project manager dengan data awal karyawan bekerja dari 1 Maret 2023, kemudian karyawan sudah menikah dan 1 tanggungan anak. Waktu kerjanya selama 6 hari dalam 1 minggu. Periode absensi itu dihitung dari 26 Februari sampai dengan 25 Maret dan upah akan dibayar pada tanggal 30 Maret. Oke, di sini saya sudah menampilkan kalender bulan Maret ya, dan kebetulan terhitung dari 26 Februari sampai 31 Maret. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari periode kerja 26 Februari sampai dengan 25 Maret itu terhitung sebanyak 22 hari kerja. 20 hari kerja ini sudah dikurangi di hari Minggu, kemudian dikurangi hari merah yang berketepatan pada tanggal 22 Maret dan sudah dikurangi hari cuti bersama itu yang berketepatan di 23 Maret, dan ini cuti bersama ini sudah keputusan dari presiden seperti itu. Jadi jumlah periode kerja selama dalam rentang waktu 26 Februari sampai dengan 25 Maret itu sebanyak 22 hari kerja. Kemudian karyawan tersebut kan katanya tadi masuk di awal Maret, yaitu 1 Maret. Karena di bulan Maret itu interval terakhirnya itu 25 Maret, maka pekerja tersebut, karyawan tersebut bekerja selama 20 hari kerja di dalam bulan Maret. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya tidak full ya. Yang full itu 22 hari kerja, tetapi karyawan tersebut hanya bekerja selama 20 hari kerja. Nah, karena tidak full, maka untuk menghitung upah pokok yang tadinya 10 juta, kemudian tunjangan jabatan yang tadinya 3 juta, maka pekerja tersebut tidak bisa menerima full seperti itu. Makanya di sini saya menghitung upah pokok ataupun tunjangan jabatan yang didapatkan oleh karyawan tersebut selama beliau masuk kerja, yaitu 22 hari. Di sini saya buat rumusnya, jumlah hari kerja karyawan dibagi dengan periode kerja selama 1 bulan tersebut dikali dengan upah pokok. Yang tadinya upah pokok 10 juta kini berubah menjadi 9.090.909 rupiah. Kemudian untuk tunjangan jabatan juga seperti itu, rumusnya adalah jumlah hari kerja karyawan dibagi dengan total jumlah hari kerja di periode tersebut dikalikan dengan tunjangan jabatan, yaitu 20 dibagi 22 dikali 3 juta yang hasilnya nanti yang tadinya 3 juta menjadi 2.727.273 rupiah. Untuk tunjangan hariannya itu tadi kan pekerjanya masuk 20 hari. Untuk tunjangan hariannya satu harinya dikali 25.000 menjadi 500.000. Dalam hal ini saya memutuskan untuk menghitung penggajiannya ataupun PPh 21-nya metode gross, yang artinya adalah PPh ditanggung oleh karyawan tersebut. Oke, di sini kita boleh melihat bahwasanya upah pokoknya yang tadinya awalnya itu 10 juta berubah menjadi 9.090.909.
begitu juga dengan tunjangan tetapnya 2.727.273. Tadi kita peroleh angka tersebut saya sudah jelaskan di atas tadi. Kemudian untuk tunjangan tidak tetapnya, yaitu di sini bisa kita asumsikan tunjangan kehadiran selama 20 hari dikalikan dengan 25.000 menjadi 500.000. Kemudian tunjangan PPH di sini kan bernilai 0 karena kita memakai metode gross. Jadi metode gross itu PPH dibayarkan oleh kita, bukan oleh perusahaan. Kemudian di sini kita asumsikan bahwasanya lembur, bonus, natura, kemudian kompensasi PKWT, kemudian jaminan kompensasi ke PKWT itu 0. Kemudian jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan itu bernilai sebesar 0,24% dikalikan dengan upah pokok ditambah tunjangan tetap sehingga diperoleh Rp28.364. Kemudian jaminan kesehatan senilai 0,3% itu dikalikan juga dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, nanti hasilnya 35.455. Kemudian BPJS kesehatan yang dibayar oleh perusahaan itu sebesar 4%. 4% dari upah pokok dan tunjangan tetap itu berkisar Rp472.727. Nah, yang tadi yang saya sebutkan tadi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan BPJS kesehatan yang dibayar perusahaan ini, ketiga poin ini adalah dibayar perusahaan sehingga dimasukkan sebagai penghasilan seperti itu. Kemudian untuk penghasilan bruto selama 1 bulan itu sebesar Rp12.854.727. Kemudian kita harus melakukan pengurangan. Untuk pengurangannya itu ada biaya jabatan sebanyak 5%, kemudian jaminan hari tua sebanyak 2%, kemudian jaminan pensiun sebanyak 1%. Nah, untuk biaya jabatan itu maksimalnya adalah 500.000 seperti itu. Kemudian jaminan hari tuanya 2%, sebesar 236.364. 1% untuk jaminan pensiun di angka 95.596 sehingga total pengurangan brutonya sebesar 831.96 rupiah, sehingga kita kurangkan dengan penghasilan bruto sebulan tadi sehingga kita memperoleh 12.022.768. Kemudian jumlah bulan sejak bergabung bekerja kita asumsikan 12 bulan ya artinya 1 tahun. Itu kita kalikan dengan penghasilan neto sebulan tadi untuk mendapatkan penghasilan neto setahun yang berguna untuk pemotongan PTKP nantinya diperoleh Rp144.273.214. Kemudian karena yang bersangkutan tadi kawin dengan satu tanggungan, maka penghasilan tidak kena pajaknya itu sebanyak Rp63 juta. Makanya kita mendapatkan nilai Rp81.273.000 sudah pembulatan. Kemudian itu nanti kita masuk ke tahap tarif pajak berdasarkan Undang-Undang HPP. Itu nanti ada rentang interval 0 sampai 60 juta di 5% ya. 60 juta 5% dari 60 juta itu sekitar Rp3 juta. Kemudian karena masih ada sisa ya, karena tadi pembulatannya 81 juta sekian, yaitu dengan sisa 21.273, maka kita buat tarif PPh 21 untuk lapisan kedua, yaitu 15% dari sisa yang tadi, sehingga diperoleh 3.190.950, dan ini sudah habis, tidak ada lapisan ketiga lagi.
keempat, dan kelima. Sehingga kita totalkan total PPh 21 terhutang selama 1 tahun itu adalah 6.190.950 rupiah. Itu PPh 21 terhutang selama 1 tahun. Kemudian untuk memperoleh PPh terhutang selama 1 bulannya, kita bagi dengan 12 lagi, sehingga diperoleh 515.913 rupiah untuk karyawan yang mempunyai NPWP, sedangkan 619.095 rupiah untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP. Dalam hal ini karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, sehingga PPh 21 yang terhutang selama 1 bulan itu dinilai 619.095 rupiah, sehingga kita memperoleh slip gaji karyawan tersebut di periode Maret sebagai berikut, dengan total pendapatan 12.318.182 rupiah, dan dengan potongan kemudian 1.069.236, yaitu di dalamnya ada komponennya, ada PPh 21 terhutang sebulan, ada iuran JHT sebanyak 2% yang kita bayarkan, yang dibayarkan oleh karyawan maksud saya, kemudian iuran pensiun, iuran BPJS 1 kesehatan, dan di sini kita asumsikan potongan lain itu 0, sehingga upah yang dibayar atau upah yang diterima pekerja tersebut sebesar 11.248.946 rupiah. Seperti itu. Tapi ini adalah perhitungan yang yang bersih seperti itu. Tapi nanti ada beberapa perusahaan untuk kasus yang seperti ini kurang, yang tadinya periode jumlah hari kerjanya di dalam periode tersebut 22 hari, tetapi karena karyawan tersebut masuk di awal bulan dan hanya masuk 20 hari, ada beberapa perusahaan yang mau sukarela menggaji karyawan tersebut 1 bulan penuh, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tugas yang ketiga. Tugas ketiga ini kita diminta untuk membuat draft iklan lowongan kerja untuk posisi sosial media spesialis, yang tugas utamanya mengelola website MSDM Coffee di berbagai akun media sosial untuk keperluan perkuatan branding dan mempromosikan produk-produk kopi, serta membuat konten kreatif yang mendukung penjualan. Di sini saya sudah membuat draftnya, itu seperti ini desainnya. Desain ya biasa aja seperti itu. Dan di sini saya buat kualifikasinya usia maksimal 30 tahun, kemudian minimal pengalaman 1 tahun sebagai social media spesialis, kemudian saya buat memiliki skill copywriting, mengetahui tren sosial media. Untuk job desk-nya saya buat sebanyak 4 yang ditampilkan, tapi untuk aktualnya mungkin bisa lebih dari situ. Di sini juga saya memberikan alamat email dan juga web yang bisa dipergunakan oleh calon pekerja untuk mengirimkan lamaran tersebut. Yang keempat, tugas keempat adalah kita diminta untuk membuat program learning dan development untuk seluruh kru MSDM Coffee agar mereka memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas penjualan online. Oke, program learning dan development. Di sini tipe TNA-nya yaitu analisis pelatihan berbasis kebutuhan pekerjaan. Kemudian kita masuk ke TNA prosesnya. Yang pertama, identifikasi. Kalau misalnya dilihat dari
kasus yang diberikan di soal itu ada menyebutkan bahwa customer meminta MSDM Coffee untuk membuat aplikasi, ataupun mereka meminta MSDM Coffee bekerja sama dengan marketplace supaya mereka bisa order coffee di sana dan bisa lebih gampang dan bisa diantar ke berbagai tempat. Nah, dari sini saya memasukkan identifikasi dari kasus tersebut, yaitu karena adanya permintaan dari customer untuk melakukan penjualan online dan dengan bekerja sama dengan marketplace, kemudian owner ataupun manajemen meminta HRD untuk membuat learning dan development, ini typo maaf, untuk menunjang kompetensi crew di outlet dalam penjualan online. Kemudian untuk dokumentasinya, di sini saya mengambil seluruh seluruh kru dikumpulkan, kemudian dilakukan observasi dengan menanyakan apakah dari beberapa kru itu sudah pernah ataupun sudah familiar dengan penjualan online. Mungkin beberapa kru sudah punya pengalaman di tempat kerja sebelumnya. Menurut saya itu perlu ditanyakan. Kemudian barang atau produk apa yang pernah dijual di pengalaman sebelumnya, kemudian pakai sistem yang seperti apa, kemudian kendala apa sih yang sering dihadapi pada saat melakukan penjualan berbasis online tersebut, seperti itu. Nah, kemudian jika ada beberapa kru yang tidak familiar atau tidak berpengalaman terkait penjualan online, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu training. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa baik kru yang memiliki pengalaman ataupun kru yang tidak memiliki pengalaman, ini sama-sama akan di training, seperti itu. Untuk desain dan solusinya, desain trainingnya sederhana aja saya buat di sini, yaitu pertama, semua kru diberikan pengenalan aplikasi secara teknis. Di antaranya adalah seperti pengenalan user interface aplikasi tersebut, kemudian pengenalan tentang tanda-tanda ataupun pengenalan tentang orderan masuk itu seperti apa, kemudian kalau orderan yang sudah diproses itu seperti apa, seperti itu. Pokoknya pertama kru itu diberikan pengenalan ataupun pembelajaran tentang pengenalan aplikasi secara teknisnya. Kemudian menurut saya penting diberikan pelatihan terhadap kru untuk boleh menjadi pelayan yang baik, seperti itu. Karena ini berbasis aplikasi otomatis ataupun gambaran saya itu pasti nanti ada kolom interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, dengan memanfaatkan fitur tersebut, maka kru harus dilatih untuk bisa melayani pembeli dengan servis yang baik, seperti itu. Mungkin di offline kan mereka sudah dapat, tapi mereka harus diberikan pelatihan juga untuk cara melayani customer di online, seperti itu. Kemudian ketiga, kru diberikan pelatihan cara untuk memproses orderan masuk dari awal orderan masuk ke sistem hingga orderan tersebut di pick up oleh jasa pengirim, seperti itu. Dan harus diberikan pelatihan SOP-nya seperti apa, harus diberikan juga. Kemudian keempat adalah diberikan pelatihan ataupun pengenalan produk secara betul, seperti itu. Seperti komposisi yang terkandung dalam satu minuman itu apa, susu apa, seperti itu. Apakah kandungannya ada susu, ada coklat, atau ada apa, seperti itu. Kemudian perlu pengenalan produk yang paling laris di pasaran itu produk apa aja,
kemudian sebaliknya produk yang kurang laris itu seperti apa. Kemudian perlu juga pengenalan produk yang masuk ke dalam produk promo seperti itu. Jadi kru harus perlu dikasih pembekalan seperti itu supaya tidak ada kesalahan pada saat pekerjaan di lapangan. Kemudian setelah berjalan training tersebut di lapangan, kita mendapatkan evaluasi, yaitu pelanggan mengeluhkan metode pembayaran hanya COD yang dilakukan antara pembeli dan kurir. Kemudian kita menemukan masalah baru, yaitu terdapat produk yang penjualannya sedikit atau yang kurang diminati. Kemudian aplikasi masih suka error pada saat dipakai. Jadi dari poin kasus pertama ini mungkin nanti bisa dibuat program learning dan development baru untuk meningkatkan metode pembayaran yang tadinya COD bisa menjadi pakai metode pembayaran non tunai. Kemudian di poin kedua bisa mungkin nanti dibuat strategi supaya produk yang peminatnya sedikit bisa ke atas dengan cara mungkin menambahkan promo di penjualan produk yang sepi peminatnya. Kemudian untuk aplikasi yang suka error mungkin nanti bisa dibenahi oleh tim development engineering. Seperti itu. Oke, sekian presentasi saya untuk tugas 1-4. Kalau ada ucapan yang salah mungkin mohon dimaklumi. Untuk tugas yang kelima nanti akan saya upload di link yang sudah ditentukan. Terima kasih.